dan juga trigger untuk bola basket kita ini memang sudah harus naik tarafnya dan mendunia. Dan kita berharap ke depan persiapan timnas Indonesia putra dan putri ini sudah OU ini untuk hanya penyelenggaraan Piala Dunia Basket yang diselenggarakan oleh Perdasi dan tadi ada local organizing komitenya. Jadi ini hari ini kita melakukan prosesi MOU spesifik untuk penyelenggaraan Piala Dunia Basket yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Agustus. Artinya ada kesiapan dari tim Indonesia sendiri dalam menghadapi event ini? Tim Indonesia memang ikut bertanding, Pak. Ya, jadi ini hanya fokus di penyelenggaraan. Kita menjadi salah satu tuan rumah untuk Piala Dunia Basket. Mas, harapannya tadi kan ingin bahwa basket ini juga dikenal di dunia, kita juga bisa bermain di dunia. Penyelenggaranya juga sukses termasuk administrasi. Betul. Lalu apa yang ingin didorong dalam waktu dekat ini bisa men-trigger prestasi? Ya, yang pasti ini apalagi momentum kemarin kita SEA Games di putri emas dan di putra perak ya, dan sebelumnya tahun sebelumnya di SEA Games sebelumnya kita emas di putra putri perak, dan sekarang Agustus nanti kita menegakkan Piala Dunia. Saya rasa ini momentum dan juga trigger untuk bola basket kita ini memang sudah harus naik tarafnya dan mendunia. Dan kita berharap ke depan persiapan timnas Indonesia putra dan putri ini sudah ada jenjang dan targetnya itu menuju dunia. Untuk venue-nya sendiri, bentuknya kita dari Kemenpora mendukung secara pembiayaan senilai 135 miliar. Dari total, jadi ini tadi seperti saya bilang adalah perpaduan antara pembiayaan dari negara dengan sponsor. 135 dari. untuk venue-nya sendiri Pak, Indonesian Arena apakah sudah siap atau gimana? Venue kita akan dilaksanakan di Indoor Multifunction Stadium di GBK yang baru. Untuk arena sudah siap dan ini tinggal finalisasi dari interiornya. Terkait MOU seperti apa nanti Memang kalau kita mendapat bantuan dari pemerintah kerjasama ini harus kita pertanggungjawabkan. Pertama LOC, saya bilang penggunaan uang harus benar-benar tertib. Apa yang tidak boleh dilakukan jangan sampai nanti menjadi temuan di akhirnya. Karena saya berharap tadi seperti Mas Menteri menyampaikan, kita nggak sukses penyelenggara dan sudah administrasi tertib di dalam hal itu. Itu yang saya harapkan. Jangan FIBA World Cup selesai di belakang meninggalkan butut-butut yang tidak baik. Pak, itu 135 miliar untuk FIBA World Cup atau untuk pengembangan juga? Untuk FIBA World Cup saja. Kalau dukungannya Pak Menteri untuk supaya bola basket Indonesia mendunia, dukungan lanjutnya seperti apa? Iya, pasti program berjangka Platnas Basket itu kan kita selalu support untuk timnas Indonesia putra maupun putri, dan alhamdulillah dengan kemarin putri mendapatkan emas, ini secara syarat dan aturan di pemerintah kita ini juga artinya bisa kembali kita dukung secara budgeting. Dan yang pasti ini kita juga hari ini sekarang di Kemenpora juga fokus merangkul para atlet-atlet keturunan diaspora kita. Ini kita dalam rangka mengumpulkan database untuk seluruh cabang olahraga, dan mungkin itu adalah salah satu langkah shortcut kita untuk menarik warga-warga Indonesia yang keturunan, mungkin dari segi fisik dan kemampuan. Jadi kita lagi menggodokkan, dan kita insya Allah kita sudah menargetkan 1-2 bulan ke depan sudah ada potensi database-nya seluruh cabang olahraga. Mas Menteri kan ini banyak disukai oleh masyarakat ya saat ini ya. Artinya dari fitur Anda kemudian juga yang ingin saya tahu intervensi dari Kemenpora terhadap misalnya tiket ya. Ini bisa diakses sama masyarakat kita, ini kan juga
kejuaraan dunia, tapi juga masyarakat pun juga harus bisa mendapatkan fasilitas. Gimana? Ini yang tadi saya sampaikan, tapi memang mungkin ini kita harus jelaskan juga ke masyarakat bahwa kadang yang namanya multi event dan juga single event yang diselenggarakan oleh International Federation ini memang kita tidak bisa langsung intervensi, tapi makanya tadi saya minta Pak Ketum dan juga LOC kalau bisa ada lobby-lobby ke FIBA jika memungkinkan ini tetap ya mungkin mereka bisa menyetujui beberapa titik saja buat nyoba, tapi ini kan sifatnya kita masih harus menunggu persetujuan dari FIBA juga. Mungkin ada laporan dari MOU ini 135 miliar ini dipergunakan nanti apa saja mungkin? LOC ini aja, LOC apa nih? LOC Udah pada lari. Ada laporan nggak mungkin kira-kira dari? Pasti ada, karena ketika kita mengajukan apa yang kita butuhkan saja diajukan dan sudah diperiksa BPK dan lain-lainnya. Yang disetujui itu adalah bagian dari program yang sudah kita ajukan. Kira-kira kalau nggak salah 1 bulan lalu kita sudah sempat bicara lagi. Ya, dan saya tambahkan mungkin ya, jadi ini yang namanya penggunaan dana negara itu kita menentukan juga dari sisi pemerintah di Kemenpora tidak menentukan sendiri, karena setiap item-item yang diajukan oleh Perbasi maupun LOC itu kita ada tim reviewnya dari gabungan dari Kemenpora, BPKP, BPK dan Kejaksaan. Jadi benar-benar rigid dan semua yang diajukan itu semua itu diinterogasi ya, didalemin mana yang tidak cocok langsung dicoret. Jadi memang ini sudah alhamdulillah insya Allah dari perencanaan ini sudah sangat sistematis dan juga kerja bersama. Pengelolaannya diserahkan seluruhnya ke Perbasi dan LOC ya? Iya, betul. Orang hanya dana saja. Iya. Iya, jadi tidak di Deddy Corbuzier. Jadi timnas putri itu tidak mendapatkan pelatnas dari pemerintah, jadi mereka melakukan pelatnas mandiri seperti 3x3 juga, itu karena kita kan sekarang sudah rigid, apalagi sejak ada bisa olahraga nasional. Dan waktu itu target SEA Games sebelumnya itu meleset. Karena hal itu yang membuat secara uang kenegaraan tidak bisa digunakan untuk pelatnas. Makanya tadi saya bilang, alhamdulillah walaupun kemarin bersusah payah dibantu dengan non pemerintahan pelatnas mandiri, tetapi dengan mendapatkan medali emas ini bisa kembali lagi support. Jadi ini juga harus kita pahami juga bahwa ya namanya pengelolaan keuangan negara ini tidak bisa kita bayangkan seperti kita mengelola kantong pribadi ataupun kantong perusahaan swasta. Jadi aturannya sangat rigid dan ini kita juga dalam rangka menghindari dari Kemenpora, dari federasi dan para atlet serta pelatih jauh dari namanya jeruji besi. Nah itu Liga Basket Putri kita udah minta ke Perbasi, walaupun memang tim profesionalnya bisa cuma satu ya, Kita sudah mengadakan pendaftaran dan yang daftar cuma 1 tim. Tapi ketika Pak Mas Menteri bilang, ayo kita adain, Perbasi bilang oke, kita jangan ngadain sepanjang tahun itu dana itu gede, kita ngadain 1 pertandingan. Nanti siapa piala minta Mas Menteri yang tadi. Jadi saya sampaikan ke Perbasi bahwa kalau bisa Liga Putri ini walaupun cuma 1, ya kita bikin skalanya kecil dulu. Jadi untuk men-trigger untuk potensi industri Liga Putri ini jalan dulu. Ya. Jadi ya kita mulai dari titik nol. Terima kasih ya.